Sekarang kita beralih ke tanduk Afrika, di mana ada kekhawatiran yang semakin besar tentang meningkatnya hubungan antara kelompok Houthi di Yaman dan Al-Shabaab di Somalia. Dua kelompok teroris yang mungkin memiliki kepentingan bersama di seberang Teluk Aden. Kekhawatirannya adalah transfer teknologi, drone, jalur penyelundupan, dan taktik maritim yang berpindah dari Yaman ke tanduk Afrika. Dan jika hubungan itu semakin kuat, ini tidak hanya memicu kekerasan di seluruh Somalia, tetapi juga di seluruh kawasan. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Emily Milliken, Wakil Direktur di In7 Foundation. Emily, jelaskan tema besarnya di sini. Apa keuntungan bagi Houthi jika mereka bermitra dengan Al-Shabaab? Dan apa keuntungan bagi Al-Shabaab jika mereka bermitra dengan Houthi? Bagi Houthi, jaringan Somalia memberikan akses kepada kelompok tersebut ke jalur penyelundupan, tempat perlindungan di pesisir, bahan bakar, dan peluang pengawasan maritim. Hal ini juga meningkatkan pengaruh mereka atas Selat Bab El Mandeb dan bisa memberikan tambahan tenaga, mengingat sekarang ada laporan tentang pejuang Somali Ali yang diselundupkan ke Yaman untuk bertempur bagi kelompok tersebut. Bagi Al-Shabaab, ini lebih bersifat taktis. Houthi mampu memberikan Al-Shabaab senjata canggih seperti drone dan alat pengawasan maritim, serta keahlian teknis yang mereka pelajari dari Iran dan pelatih Hizbullah. Dan aliansi ini juga memperburuk ketidakamanan maritim di kawasan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi Al-Shabaab, baik dari penyelundupan dan pembajakan maupun dari pajak pelabuhan dan pemerasan maritim. Jadi apakah ada aliansi regional yang berupaya melawan aliansi yang sedang tumbuh antara kedua kelompok ini? Maksud saya, apa yang bisa dilakukan di sini? Jadi ada jaringan operasi internasional penanggulangan pembajakan dan aliansi, serta operasi keamanan maritim anti-Houthi yang sekarang saling tumpang tindih. Namun, sifat hubungan yang kompleks ini benar-benar membuatnya sulit untuk diputus. Salah satu hal menarik adalah meningkatnya minat terhadap Somaliland, baik dari Amerika Serikat maupun Israel. Dan seiring dengan upaya baru mereka untuk membangun diri sebagai negara merdeka dan mendapatkan pengakuan internasional, kita kemungkinan akan melihat penjaga pantai Somaliland mengambil peran yang lebih besar dalam hal ini, terutama karena mereka sudah bekerja sama dengan Amerika Serikat, UEA, Rusia, dan Tiongkok dalam isu-isu maritim. Somaliland. Apakah penjaga pantai Somaliland saat ini memiliki sumber daya yang cukup untuk benar-benar melawan beberapa kekuatan seperti Houthi yang didukung oleh Iran? Mereka sebenarnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk sepenuhnya menangani hal itu sendiri. Namun, melibatkan pasukan lokal dan mengikut sertakan mereka dalam koalisi internasional yang lebih luas, yang menghadirkan pasukan dari negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Turki sangatlah bermanfaat. Lalu, bagaimana peran Iran dalam semua ini? Mengingat Houthi adalah salah satu proksi rezim tersebut. Apakah mereka mempengaruhi aliansi ini atau mendorongnya dengan cara tertentu? Houthi masih bersekutu dengan Iran, tetapi mereka bukan sepenuhnya proksi Iran dan mereka tetap menjaga aliansi serta hubungan mereka sendiri. Houthi yang membangun kemitraan dengan Al-Shabaab serta aktor negara dan non-negara lainnya menunjukkan bahwa mereka sedang membangun hubungan paralel yang berarti suatu hari nanti mereka bisa bertahan setelah rezim jatuh atau bertindak seolah-olah mereka tidak sepenuhnya didukung oleh Iran. Iran tidak serta-merta mendukung hubungan ini dengan Al-Shabaab. Jika perang dengan Iran kembali terjadi, bisakah kita mengharapkan beberapa aliansi ini terlihat memblokir perairan internasional, terutama di Laut Merah dan Tanduk Afrika? Kita pasti bisa melihat kelompok Houthi memanfaatkan jaringan baru ini dengan Al-Shabaab dan di Somalia. Saat ini mereka memiliki kendali dan pengaruh di satu sisi Selat Bab El Mandeb dan Somalia di sisi lainnya. Jika mereka bisa mengakses dan mempengaruhi kedua sisi, itu akan sangat menghancurkan.